Halo, welcome back to this channel. Nah, untuk kali ini aku akan berbagi sedikit tentang seleksi administrasi pada tahap seleksi CPNS. Kenapa? Karena banyak banget nih DM dan teman-teman yang berkomentar di kolom komentar yang masuk tentang hal-hal apa sih yang kira-kira dapat menggagalkan pada seleksi administrasi pada tes CPNS. Nah, ini berdasarkan experience dan kemudian juga cerita-cerita dari banyak orang yang ada di sekeliling aku yang mengalami kegagalan pada tahap ini. Jadi teman-teman mungkin videonya ini lebih based on experience, not based on research atau data, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dapat melewati seleksi CPNS pada tahun ini. Nah, baiklah, apa-apa aja sih kira-kira yang menjadi kesalahan utama dari pelamar yang sering menggagalkan teman-teman pada tahap seleksi CPNS ini? Yang pertama itu adalah dokumen yang tidak lengkap dan kemudian dokumennya juga salah gitu. Jadi kan kita nanti akan diminta dokumen-dokumen itu secara soft copy dan kemudian hard copy ya. Yang soft copy itu nanti akan diupload di dalam situs resmi dari BKPSDM-nya, kemudian juga yang satu lagi hard copy itu akan dikirim langsung ke bagian BKPSDM-nya. Nah, yang hard copy ini ada yang diminta, ada yang enggak ya. Jadi kalau misalnya kayak provinsi atau kementerian itu biasanya mereka nggak minta, tapi kalau untuk daerah, kabupaten kota ya itu biasanya mereka minta untuk mengirimkan hard copy. Jadi tergantung pada instansi masing-masing. Nah, jadi kebanyakan yang nggak lulus itu adalah dokumennya nggak lengkap gitu. Jadi teman-teman yang perlu jadi catatan penting dan perhatian pentingnya adalah dokumen lengkap atau tidak lengkap itu berdasarkan surat edaran tentang permintaan formasi yang sudah di-share oleh badan BKPSDM-nya gitu. Jadi bukan berpatokan pada apa-apa yang sudah dilengkapi oleh orang lain. Kebanyakan kita kan sama-sama pelamar gitu ya. Kayaknya ini perlu dia masukin aja, kayaknya ini perlu dia masukin aja. Enggak, jangan berlebihan juga dan kemudian jangan kurang juga gitu. Jadi lihat dulu surat permintaan formasinya, lihat lagi surat tentang seleksi administrasi, apa-apa aja yang diminta, sesuaikan dengan setiap poin itu, jangan ada yang missing gitu. Mungkin teman-teman banyak berpikiran misalnya seperti akreditasi, nah ini nggak terlalu penting nih kalau misalnya nggak ada kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Nggak, apa aja yang tertera di sana itu harus ada, satu aja yang kurang berarti memang sudah pasti gagal dalam seleksi administrasi gitu. Entah itu soft file ataupun hard file. Perlu banget untuk diperhatikan kelengkapan ini karena itu merupakan syarat mutlak dari kelulusan. Jadi kalau misalnya rasanya satu aja nggak lengkap, misalnya nih di suatu daerah mereka minta STR tenaga kesehatannya dilengkapi dengan APN gitu ya. Nah teman-teman cuma punya STR nih, nggak punya APN, ya udah jangan daftar karena memang nggak bakalan diterima. Tapi kalau misalnya di suatu daerah itu nggak diminta STR dan APN, ya nggak perlu juga dilampirkan STR dan APN, ngerti kan? Jadi memang sesuai dengan rules yang udah dibikin dan disebar oleh pemerintah setempat aja yang kita lampirkan di sana gitu. Kemudian juga yang kedua itu seringnya berkas salah ya, itu juga salah satu yang sangat sering. Misalnya diminta nih akreditasi kampus ketika tamat, teman-teman ngirimnya malah akreditasi yang sekarang. Itu kan nggak sesuai dengan permintaan ya, jadi itu bisa saja menggagalkan gitu. Kemudian diminta mungkin cap legalisir basah STR gitu ya. Sementara kita udah STR elektronik nih, kira-kira boleh nggak ya kita kirimnya yang elektronik aja tanpa dilegalisir, cukup dengan fotokopi aja karena kan udah ada barcode gitu ya. Nggak tepat juga, karena memang permintaannya itu adalah diminta yang dilegalisir. Jadi apa-apa yang kita ikuti itu adalah aturan yang memang sudah di-share, bukan yang berdasarkan pemikiran kita. Ya kalau dengan pemikiran kita aja, kayak KTP, KK, STR itu yang udah punya barcode semuanya itu kan nggak perlu memang dilegalisir. Tapi memang ada beberapa daerah yang mungkin karena sesuatu dan lain hal, itu masih mewajibkan untuk adanya legalisir bahasa dan segala macam. Biasanya itu adalah poin-poin yang mereka tebalkan di bagian surat, jadi perlu banget. Jadi kalau udah dibikin seperti itu, ya lakukan aja gitu. Ya walaupun mungkin sedikit ribet seperti STR ya, itu kita harus ke MTKI dan segala macamnya dulu gitu ya. Tapi memang itu akan sangat membantu kita untuk lolos di tahap seleksi administrasi ini. Jadi penting untuk memperhatikan dokumen kita itu udah benar atau salah. Benar atau salahnya itu ya sesuai dengan aturan yang memang sudah di-share sebelumnya gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu tentang dokumen ini sering sangat-sangat bingung dan khawatir berlebihan. Aku banyak banget dapat DM itu yang nanyain, "Kak, perlu nggak Kak APN untuk bidan?" gitu ya. Ya aku jawab nggak perlu karena memang di kabupaten aku nggak minta APN. "Kak, perlu nggak BTCLS untuk bidan?" Di tempat aku nggak minta, berarti nggak perlu gitu. "Kak, perlu nggak STR?" Ya STR wajib ya, STR wajib, ijazah transkrip itu wajib gitu. Jadi, ada hal-hal yang memang sifatnya opsional di beberapa daerah, tapi ada hal-hal yang memang wajib seperti KK, KTP, ijazah, transkrip dan segala macam karena memang masih ada waktu nih 1 bulan atau 2 bulan lagi sebelum buka, pendaftaran resmi CISN tahun ini, sebaiknya langsung disiapkan.
kita harus langsung mungkin, turun dari sekarang, sibuk dari sekarang, ya nggak apa-apa, dibandingkan udah deket-deket hari H. Karena, pengalaman ya, seperti kampus-kampus misalnya mereka harus legalisir ijazah dan transkrip. Kalau udah numpuk, ya itu waktunya mereka bakalan nyuruh kita untuk balik lama lagi, dan itu makan waktu dan makan, tenaga banget, pikiran apalagi. Kita bakalan stres karena ini dokumen belum lengkap, belajar belum cukup, segala macam gitu. Jadi jauh-jauh hari memang sudah harus dilengkapi. Kemudian, salah atau benarnya itu juga penting banget diperiksa oleh salah seorang yang memang teliti di sekeliling kita. Jadi, kalau misalnya kita orang yang nggak terlalu teliti dan ceroboh, itu sebaiknya kita periksakan, "Ini udah lengkap belum menurut kamu? Gimana ini udah benar belum sesuai dengan ketentuan yang ada?" Jadi minta satu orang untuk meng-cross check. Karena kadang-kadang kita itu subjektif ya, menurut kita udah benar aja gitu, tapi ternyata setelah dikirim, oh ternyata salah kirim, oh ijazahnya terkirim yang nggak dilegalisir, kemudian juga akreditasinya terkirim yang memang akreditasi kampus yang, tidak diminta gitu, dan segala macamnya. Jadi penting untuk nge-cross check ulang sebelum dikirim, oke? Itu yang pertama sering dilakukan oleh pelamar, panjang banget ya. Yang kedua itu adalah, kebanyakan pelamar itu mengikuti pendapat mayoritas dan bukan aturan. Ini yang paling sering banget gitu ya. Beberapa dari kita mungkin, banyak yang mengalami overthinking, anxiety, dakdikduk berlebihan gitu ya sebelum proses seleksi, yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa berpikir jernih. Jadi kita lebih ngikutin orang-orang sekeliling kita, mayoritas kita. Misalnya ada orang yang udah tes CPNS tahun dulu gitu ya, kemudian ada juga orang yang mungkin bekerja di BKPSDM. Walaupun mereka mungkin bukan di bidang penerimaan ini gitu ya. Nah, masukan-masukan dari mereka yang banyak itu kadang-kadang itu membuat kita, semakin bingung dan semakin nggak tentu arah untuk, melengkapi dokumen-dokumen kita sendiri gitu. Nah, kebanyakan seperti itu, dibilang seperti ini, "Oh iya ya aku ngikutin itu aja, kayaknya itu benar soalnya dia udah ikut seleksi tahun dulu." Padahal seleksi tahun dulu dan tahun sekarang itu jauh beda banget mungkin mekanismenya dan segala macamnya gitu. Jadi nggak perlu ngikutin pendapat mayoritas, mungkin kita perlu mendengarkan saran satu 2 tapi nggak perlu semuanya itu benar-benar di-apply ke seleksi kita pada saat sekarang ini. Jadi harus bijak juga untuk memfilter hal-hal yang perlu dan nggak perlu untuk kita ikuti. Kebanyakan kita itu ngikutin kata orang, "Eh, di kabupaten ini diwajibkan loh APN, kamu nggak masukin?" "Ih, di sini nggak ada," kamu bilang gitu kan. "Ih, masukin aja nanti akan perlu." Nggak perlu. Kalau misalnya memang nggak ada di persyaratan nggak perlu gitu, jadi nggak usah diikutin. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita orangnya gampang di-sway gitu ya, gampang terpengaruh, nah itu akan sangat mengganggu sekali dan malah mempengaruhi hasil dari tes seleksi administrasi kita gitu. Jadi, Eee, udah lihat aturan aja, lihat, selebaran aja, lihat persyaratan yang diminta aja, ikutin itu tanpa embel-embel dari luar segala macamnya. Boleh nonton YouTube, tapi jangan berlebihan juga, kemudian menerima masukan, kemudian jangan berlebihan juga. Jadi ikuti aja, aturannya sebenarnya gitu. Nah yang ketiga, itu yang sering terjadi juga adalah data yang tidak sesuai. Pasti banyak deh yang punya KTP dengan domisili misalnya Jakarta, kemudian, di ijazah malah dibuat alamatnya itu Sumatera Barat gitu ya. Nah jadi kan, itu 2 hal yang bikin teman-teman sering bingung, aku ngisinya Jakarta atau Payakumbuh gitu ya. Saran dari aku untuk hal-hal yang membingungkan seperti ini, teman-teman bisa banget untuk kontak akun BKPSDM, yang akan teman-teman isi formasinya. Misalnya nih mau ngambil, formasi di daerah Jakarta Barat atau di Padang gitu ya, teman-teman ya cari BKPSDM-nya. Sekarang itu teknologi udah bagus banget, bahkan kabupatenku aja itu udah aktif banget BKPSDM-nya. Jadi ketika kita DM, ketika kita bikin komentar gitu ya di postingan-postingan mereka, itu mereka replay dan sangat membantu sekali. Nah, karena kebanyakan juga pegawai BKPSDM mungkin masih ada beberapa yang boomers, mereka nggak hanya aktif di Instagram, mereka sering juga banyak di Facebook gitu ya. Jadi jangan diremehkan juga, di Facebook kita bisa banget leluasa di kolom pesan itu untuk bertanya-tanya gitu. Aku sendiri juga dulu bingung, pernah aku mau ambil jalur kumlot, tapi aku masih ini apa aja ya yang harus di-upload, aku masih agak bingung karena kurang jelas menurutku di bagian peraturannya. Aku DM dan mereka bales dan itu ngebantu banget untuk aku lulus dalam seleksi administrasi. Jadi jangan males-males untuk DM, jangan males-males untuk nanyain, tapi memang ke sumber yang benar gitu kan. Kalau misalnya ke panitia seleksi langsung, ya udah berarti jawabannya benar gitu kan. Jadi silahkan lakukan pengisian data yang sesuai dan kalau meragukan tanyakan gitu. Oh, data sesuai dan tidak sesuai itu sebenarnya bisa diakali juga. Misalnya kayak aku nih, STR-nya salah nama gitu, nama di ijazah aku Anessa, nama di STR itu Anissa. Jauh 2 huruf bedanya. Jadi aku pergi mengurus ke MTKI karena yang berwenang dalam hal STR dan segala macam kan MTKI ya. Jadi ke MTKI di sana minta
surat keterangan nama saya salah di STR gitu, surat keterangan salah nama di STR gitulah. Jadi dibikinkan dan itu saya lampirkan di dalam formulir soft copy maupun hard copy pada saat seleksi CPNS. Jadi jangan pikir, jangan dibiarin aja terus kemudian kita galau selama proses, jangan, karena bakalan gagal karena memang data tidak sesuai, kemudian juga bakalan bikin kita stres gitu ya. Ya udah diurus aja gitu, misalnya ijazah yang salah namanya dan belum sempat ngurus dari dulu gitu ya, udah pergi ke kampus minta surat keterangan salah nama, atau KTP tidak sesuai ya pergi perbaiki ke Capil, maksudnya kayak masih ada waktu gitu loh. Jadi sesuaikan dulu data-data yang tidak sesuai. Yang keempat adalah masalah typo. Ini masalah yang paling sepele tapi juga sering banget terjadi pada pelamar tes CPNS ya. Kenapa? Karena typo-typo kecil ini itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Nama atau alamat salah huruf atau yang paling parah itu tanggal lahir ya. Nah itu bisa membuat teman-teman datanya nggak sinkron dan tidak lulus dalam seleksi administrasi. Jadi sebelum kita mengisi data baik form online ataupun hard copy, itu sebaiknya didampingi oleh orang lain seperti yang aku bilang tadi. Jadi bisa dilihat, ini udah sesuai belum, ini udah sesuai belum, ini udah sesuai belum. Satu-satu banget, diulang-ulang gitu. Kalau udah baru kemudian yakin, baru kemudian di-apply. Yang hard copy juga seperti itu. Kadang karena terburu-buru ya, kita sering itu hal-hal yang penting itu malah salah gitu loh. Kayak kadang-kadang menulis surat pernyataan itu kurang-kurang kalimatnya atau formatnya berbeda gitu ya. Nah itu sangat-sangat mempengaruhi nanti. Jadi perlu banget typo, kesalahan-kesalahan penulisan, kemudian juga kesalahan tidak sesuai dengan format. Nah itu perlu banget untuk diperhatiin pada seleksi tes administrasi ini. Nah yang selanjutnya yang terakhir adalah yang paling sering dilakukan juga karena keteledoran, yang tidak mau disalahkan pada banyak pelamar itu adalah melewati deadline untuk pengiriman berkas. Aku paham banget ya, ada hal-hal eksternal yang sangat mempengaruhi kita untuk mengirim berkas. Kalau dari kitanya mungkin udah disiplin, tapi kemudian ketika kita mengirim, oh ada bencana alam ke tempat yang kita kirim, kemudian terjadi penundaan atau delay dari datangnya berkas gitu ya. Itu kan di luar kendali kita ya. Tapi semua itu tetap bisa di-manage karena sebenarnya pemerintah udah ngasih waktu untuk melengkapi administrasi itu lama banget. Mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah, itu kan lama ya. Jadi kalau kita memang udah niat nih mau ikut tes, dari sekarang sebenarnya semua udah harus ready ya. Entah itu dari persyaratan pendidikannya, persyaratan tentang identitas diri, segala macam. Sebaiknya dari sekarang-sekarang itu udah dilegalisir gitu semuanya. Jadi ketika udah harus mengirim, ya benar-benar hanya mengisi form kemudian mengirim berkas. Banyak banget teman-teman aku yang gagal karena memang berkasnya datang 1 hari lebih lambat atau segala macamnya. Sekarang mungkin kita ketawa-ketawa ya nggak mungkin lah bakalan lambat. Ya tapi pada saat hari H kadang mungkin ada hal-hal yang belum siap itu yang membuat kita memakan waktu seperti yang tadi legalisir ijazah atau STR. Nah itu bisa bikin kita lambat mengirim berkas dan pada akhirnya melewati deadline. Nah seleksi CPNS ini itu sebenarnya cukup ketat ya dalam hal mengikuti peraturan itu. Jadi teman-teman memang harus benar-benar sesuai. Terlambat 1 hari ya mereka nggak bakalan terima lagi gitu filenya. Jadi benar-benar deh kalau misalnya waktunya pengiriman dari tempat kita ke tempat tujuan itu 2 hari, ya kira-kira 1 minggu sebelum itu udah dikirim lah. Kalau misalnya ada keterlambatan ya itu masih bisa tercover dengan waktu yang kita kasih jeda gitu. Oke. Nah, jadi itu 5 dulu kesalahan yang sering dialami oleh pelamar pada masa seleksi administrasi yang bikin ribuan orang gagal di sana. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Kalau misalnya ada hal-hal yang meragukan itu silakan kita berdiskusi bersama. Baiklah, sekian dulu semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya.